Seluruh jamaah istighatsah di Hadrati Rabbil Bariyah, seluruh wali santri Padepokan Al-Quran Tanpa Nama, dan yang sangat saya cintai seluruh santri Padepokan Al-Quran Tanpa Nama. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Kita bisa dipertemukan oleh Allah di tempat ini, di Mushola Nurul Ikhlas. Dan ini adalah yang pertama. Yang pertama kita serbu, kita serang kampung apa namanya ini Pak? Oh, Cirende juga? Oh, Cirende. Kampung Cirende ini kita serbu. Dari seberang wetan, dari seberang kulon, kita serbu kampung Cirende ini. Alhamdulillah. Dan ini insya Allah akan nyerbu kemana-mana ini. Iya. Cuma bedanya serbuan kita itu bukan bawa senjata tajam, bukan. Yang dibawa kertas kecil, buku kecil yang biasanya ada di saku tuh ya. Namanya buku istighatsah. Alhamdulillah. Jadi cara nyerbunya adem, duduk manis, ada makanan, ada buah-buahan, ules, begitu nyerbunya. Biasanya begitu, biasanya ya. Jadi kita yang bukan begitu, bukan. Kita duduk manis. Orang kita ini sebenarnya tujuannya cuma satu kok. Mencoba belajar untuk duduk 2 jam aja pagi ini. Duduk 2 jam aja pagi ini, bisa nggak kira-kira? Gitu. Awalnya kan begitu saya ngajarinya. Yuk kita duduk bareng yuk. Terus lama-lama saya perhatiin, lah ini kok duduk aja ngapain? Bengong baik. Terus akhirnya, yuk kita baca Fatihah yuk. Tadi 2 jam baca Fatihahnya waktu itu. Terus nambah apa lagi ya? Teringatlah dari ijazah dari guru-guru besar. Akhirnya adalah namanya istighatsah di Hadrati Rabbil Bariyah. Tadinya nggak begini Pak. Tadinya 2 jam itu khusus istighatsah karena bacanya lambat banget. Ini sejarah baik. Sejarahnya saja ya. Iya. Lambat banget. Fatihah bisa 10 menit loh Fatihahnya doang. Nah ya udah jadi ulang-ulang kan gitu ya. Terus kesininya udah mulai cepet, sampai 1,5 jam itu istighatsah. Kemudian 1 jam 1/4 istighatsah. Dan alhamdulillah ini tadi saya lihat nih pas selesainya itu hanya 1 jam saja sudah menyelesaikan istighatsah 1 buku itu. Alhamdulillah. Ini kalau semakin lancar sampean, semakin lancar nanti baca istighatsahnya, insya Allah 1/2 jam kelar. Istighatsah cukup 1/2 jam saja. Lebih lancar lagi 1/4 jam. Loh bisa kan ya? Bisa kan ya? Bisa kan udah pada hafal sekarang. Masa iya 10 tahun sama sekarang ini masih sama baik kan? Enggak kan ya? Tentunya lebih baik kan ya? Lebih lancar kan ya? Iya, alhamdulillah. Mohon maaf pribadi. Ini nanti ada penceramah, informasi daripada Ibu Hajah. Jadi Ibu Hajah yang satu, saya lupa mulu sekali mengucapkan namanya. Ibu, jangan diingetin ya. Marfonah, bukan ya? Ibu Hajah. Dah ya, bantulah. Sumarna. Nah, informasi dari Ibu Hajah Sumarna. Nanti guru kita yang akan memberikan tausiah dan nasihatnya kepada kita semuanya, yang akan disampaikan insya Allah oleh Ustaz Hendra Sasmita. Tapi seperti biasa, sebelum ke beliau kita ngaji dulu, kita senam mulut dulu ya. Sementara yang mulutnya masih ada makanannya telan baik, nggak usah dikunyah, ya. Enggak Pak, bercanda ini mah. Iya, telan aja, yuk kunyah aja. Yuk kita belajar makhraj dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lancarkan ya Allah. Allahumma fasihkan ya Allah. Ada doa model begitu? Lah ada barusan. Ada. Boleh nggak
doa begitu? Boleh kata Ustaz, boleh pakai lagu aja boleh toh. Cuma ini sayangnya saya nggak bisa niruin lagunya. Belum belajar nyanyi saya. Kalau dangduan saya belum bisa dangduan. Biasanya rocker saya. Biasa. Dah, waktunya ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A. Biasa pertama pasti A. 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 Mohon maaf, Anda jangan nanggung. Ibu-ibu yang di atas kelihatan. Ya, kagak, kealingan. Ya. A. A. I. U. B. B. A. I. U. B. A. I. U. B. A. I. U. B. A. I. U. B. Mohon maaf saudara, itu bukan hanya mengucapkan A. I. U. B. A. I. U. B dong, bukan. Kalau sekedar A, I, U, B, bocah begini mah dulu belajarnya begitu ya, A, I, U gitu ya. Ini bukan, tapi bagaimana ngepasin makhraj atau tempat keluarnya huruf tadi ya. Jadi kalau A jangan nanggung, jangan buka B, lisannya dibuka B. A, I, U, B. A, I, U, B. Ini sampai bunyi A bukan E. A, I, U, B. 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 An. Ani ana. Minal mu'ni. Mohon maaf, ada alif lam yang disukun biasanya. Kalau nggak hati-hati begini, minale mu'ni, minale. Itu biasanya kalau pas baca Quran bismillahnya bismillah begitu biasanya bismillah. Minal mu'ni jadi minale mu'ni. Mohon maaf saling mengingatkan, ini kudu dihilangkan. Minal mu'ni. Lagi. Yang atas. Minal mu'ni. Ini banyak juga ya. Masa cuma 4 orang? Jin semua ini sisanya ini. Gak kelihatan. Minal mu'ni atas. Blor. Minal mu'ni. Blor mana sih? Maksudnya sono, luar ya. Di luar ya. 1, 2, 3 minal mu'ni. Kurang kencang. Lontong 3 gak kuat ternyata. Kurang banyak ini berarti. Yang putra, yang bapak-bapak, monggo minal mu'ni. Ya, sesali ya. Minal mu'ni. Ma'ian. Ani'a minal mu'ni ma'ian ani'a. Minal mu'ni ma'ian ani'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi lagunya ya. A, I, U, B. Jadi semangat ya. A, I, U, B. A, I, U, B. Kencengin sampai muntah. A, I, U, B. Ani'a minal mu'ni ma'ian ani'a. Salam. Minal mu'ni ma'ian ani'a. Nah, balik lagi kita ke lanjutan ayat. Sekarang kalau nggak salah ini sampai ayat ke 37. Jadi buka yuk.
mau ngerti apa gak ngerti pokoknya kebet baik dah. Iya, minimal belajar ngebet. Siapa tahu ada gambarnya yang lucu-lucu atau apa itu ya, minimal kan gak ada warnanya jadi kan hitam semuanya jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 37. Wa ayatul lahumul lail. Enggak. Wa ayatul lahumul lail. Yang kebetulan orang tua dekatnya anak-anaknya kalau belum tahu Pak ya, tolong dikasih tahu tuh posisinya di mana tuh ayatnya ya. Ini kayaknya pinteran anaknya lebih tahu nih ya. Bapaknya dari tadi kebet baik. Belum kagak ketemu ya. Ketemu kan Pak ya? Oke dong. Wa ayatul lahumul lail. Kita perhatikan pada kata al-lail. Al-lail itu di situ ada sotlat al-wasdul ula. Boleh berhenti, boleh terus, tapi sebaiknya terus. Tapi kalau melihat nafasnya orang-orang Cirende ini pendek-pendek nih, itu sebaiknya udahlah berhenti baik Kak, nggak apa-apa. Cuma kalau al-lail berhenti, al-lail ini berhenti, al-lailu berhenti, maka hukumnya menjadi mat layin. Kalau bahasa kerennya mat len, aslinya mat layin. Bagaimana cara memberhentikannya mat layin? Kudu dipanjangin 2 harokat. Nggak boleh cuma lel doang, nggak boleh. Misalkan di ayat yang lain Al-Quraish misalkan, jadi dengan baca ayat pertama li'ilafiku. Oh belum hafal ya, belum sampai sana ya, mohon maaf saya yang salah. Belum hafal ya Quraish ya? Bapak sama dia hafalannya apa loh Pak? Punya hafalan kan Pak? Ada kan di sini ya? Ada kan Pak ya? Ada ya? Coba li'ilafiku Quraish. Nah kan dipanjangin Quraish sama dengan ini al-lail. Jadi nggak boleh cuma al-lail doang, nggak boleh. Quraish nggak boleh. Quraish nggak boleh, dipanjangkan. Ini ciri khasnya mat layin. Bagaimana nandainya? Kalau ada fathah, depannya ada ya sukun, diakhiri 1 huruf lagi. Kalau ada fathah, depannya ada waw sukun, diakhiri diakhiri 1 huruf lagi. Maka cara mewakafkan atau memberhentikannya dipanjangkan 2 harokat. Ini contoh yang fathah ya sukun, lai, lamnya di fathah, yaknya di sukun, lai, berarti fathah ya sukun. Bagaimana kalau contohnya fathah waw sukun? Min khawf sama min khawf, kho-nya fathah, wawnya di sukun, itu juga mat layin. Taraknya dipanjangin, minal lail, al-lail dipanjangin, Quraish dipanjangin, min khawf juga panjang. Di ayat kursi ada juga tuh, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala iya now. Kalau adzan subuh, Pak Haji itu adzan subuh, as-salatu khairum minan naum dipanjangin atau minan naum doang? Ya? Panjangin kan ya? Panjangin. Ini ada guyonanya dulu, kalau dipanjangin terlalu panjang tidur lagi orangnya. Atau kalau naum langsung bangun gitu ya, kaget masalahnya. Bukan. Kalau secara ilmu tajwidnya, jika ada mat lain seperti itu tetap dipanjangin. Dulu saya kira ada beberapa masjid yang pernah saya singgah di sini, maksudnya saya merantau itu, ada yang dibaca pendek, as-salatu khairum minan naum. Apa seperti ini ya bacaannya? Kemudian alhamdulillah ketika Allah mentakdirkan saya bisa ke Makkah dan Madinah, saya saksikan sendiri, saya dengarkan sendiri adanya as-salatu khairum minan naum, itu ternyata memang dipanjangkan. Oh benar, apa dulu yang kita belajar di pesantren, ternyata ketika ada mat lain diwakafkan, maka hukumnya menjadi panjang 2 harokat. Jadi tidak hanya sekedar
Oh dipendekkan, oh dipanjangkan, tidak, tetapi harus kudu ngerti ngelmunya. Jadi mat apa namanya? Mat apa namanya? Mat lain. Jika ada fathah depannya ya sukun diakhiri satu huruf. Jika ada fathah depannya waw sukun diakhiri satu huruf, maka ketika diwakafkan menjadi panjang dua harokat. Wa ayatul lahumul lail. Monggo. Lagi. Naslahu minhun nahara. Mulai agak konsen kayak bapak-bapak ini, nggak konsen nih, mulai ya. Naslahu minhun nahara. Nah, persiapan, mohon maaf, tangannya di sini. Oh, tangannya begini ya, tangan. Gak apa-apa, lurut aja kok, ngapain sih bapak? Ini maksudnya ya. Nah, taruh di depan lisan, turun di depan mulut, ya. Ya, gini loh, tutup, ya, gini. Tapi jangan nempel, nggak usah nempel. Ibu kelihatan? Mana tangannya? Nah, gitu, ya. Itu tangannya bawa lontong, taruh itu lontongnya taruh. Iya. Udah. Masalahnya masih tetap. Masalahnya kita mau belajar makhrajnya yang suka nyemprot. Takut depannya basah nanti, takut basah. Apa itu? Naslahu kho, ya. Kho itu tempatnya di mana, Cak? Tempatnya huruf kho itu adalah ada di tenggorokan tengah, ada di tenggorokan atas, ada tuh. Jadi tenggorokan itu dibagi menjadi tiga, ada atas, ada tengah, ada bawah. Nah kho itu termasuk, saya kok lupa ya, atas apa tengah? Ada di tenggorokan atas tapi sifatnya enteng. Ngorok Pak, wajib ngorok wajib. Sampai tidur ngorok itu wajib ngorok Pak. Ngorok gak kalau tidur? Lu gak tahu kan ya, belum ada rekamannya. Ayo, kho, kasihan depannya, tutupin aja. Kho, yang belum ngorok belum aci. Kho, khi, khu, bah. Loh, matinya pun ngorok loh Pak. Jenengan matinya ngorok. Matinya ngorok, maksudnya disebut itu ngorok. Bah, kho, khi, khu, bah. Salah satu sifat daripada kho itu adalah isti'la. Istiqlal itu maknanya untuk kita, maknanya pengertiannya itu adalah tetap dimonyongin. Jadi kalau kha jangan kha, kalau kha ketarik, kalau kha ngoroknya udah tapi monyongnya belum. Punya monyong? Enggak, maksudnya emang monyong kan ya? Ini loh Pak. Apa? Lebih serem lagi bahasanya. Dimonyongin. Kha. Jadi jangan ditarik ya, jangan kha ya. Kho, atas kho, khi, khu, bah, khukhan, khonikhna, minal mukhni, bakhikhan, khonikhon. Sebentar kita cek dulu. Ini ngomong-ngomong, jamaah yang di luar sudah ada yang bubar belum? Belum kan ya? Alhamdulillah. Ciri khasnya jamaah istighosah itu memang begitu tuh. Nggak bubar sebelum kita selesai. Awas sebentar kalau ketahuan tuh orang tuanya siapa tuh pulang duluan tuh. Nah, anaknya ntar yang kena no. Ayo anaknya, nih sini istighosah lagi 15 kali. Ayo coba. Kapan ngajinya tiap hari istighosah?
Iya, emang begitu cara ngerangkulnya ya. Kita kan bukan orang lain lagi, ya kan? Iya, setuju saya. Sampean nggak tahu setuju apa enggak? Setuju nggak? Ngakuin nggak kalau saya saudara sampean? Dikit amat ya saudara saya. Ya Allah, jauh-jauh dari seberang loh saya kesini itu. Ya Allah. Alhamdulillah, semuanya kulluhum ajma'in. Sadayana ini adalah keluarga saya, saudara saya. Alhamdulillah. Moga-moga kita bawa sampai di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, apa tadi? Khulkhon khalikhna minal mukhni makhikhon khalikhon khulkhon khalikhna minal mukhni makhikhon khalikhon. Kalau kapal bayangin aja dah, yuk. Bener kan kata saya? Ada yang cuma ngebayangin doang, nggak apa-apa. Itu sudah nilai pahala yang luar biasa. Ngebayangin doang, nggak ucap, karena belum apa. Insya Allah 15 tahun ke depan sudah. Kelamaan ya, kelamaan ya. Alhamdulillah. Naslahu minhun nahara minhun nahara. An-nahara itu ada nun yang ditasydid, nun ditasydid. Kalau dalam ilmu tajwid, jika ada nun yang ditasydid, ini hukumnya adalah gunnah. Gunnah itu bahasa kita dengung, nggak bisa keluar dengung kalau nggak ditahan 2 harokat, kalau tidak ditahan 2 ketukan. Makanya ketika membaca an-nahara, sabar sabar dulu, nggak boleh langsung an-nahara, an-nahara. Misalkan inna a'tainakal kautsar, ada nun ditasydid, inna itu belum dengung. Bagaimana cara mendengungkannya? Ditahan dulu, inna. Dan di dalam Al-Quran yang dibaca gunnah asli hurufnya itu ada 2. Yang pertama adalah nun tasydid, yang kedua adalah mim tasydid. Nun tasydid dan mim tasydid, nun tasydid dan mim tasydid, nun tasydid dan mim tasydid. Apalagi rumus ini mudah kok. Nun tasydid dan mim tasydid, nun tasydid dan mim tasydid, nun tasydid dan mim tasydid. Kok lama-lama kayak undang. Ya. Kapan itu terjadi? Jika nunnya tasydid, jika mimnya ditasydid. Seperti an-nahar, an-nahar n-nya harus ditahan dulu. Naslahu minhun nahara. Naslahu minhun nahara faidahum muzlimun. Bapak ibu yang berbahagia, faidahum itu mim mati. Mimnya mati nggak? Ada sukun nggak di depan mim? Di atas mim? Ada. Setelah mim sukun ada huruf mim lagi tidak? Ada. Hukumnya, rumusnya, jika ada mim sukun, mim mati, depannya ada huruf mim lagi, jadi mim ketemu mim, jadi mamah ketemu mamah, mim ketemu mim, maka kudu mingkem rada lama. Mingkemnya kudu rada lama karena mim ketemu mim. Dalam ilmu tajwid inilah yang dimaksud dengan idgham mimi. Idgham. Jadi kalau bapak-bapak manggil ayam getnya di rumah mimi, ya ini mim ketemu mim. Makanya mingkem baik kagak ngomong-ngomong isan. Ya, kudu ditahan. Berapa nahannya? Ya, 2 harokat, 2 ketukan saja, jangan lama-lama. Habisan napas tadi ya. Faidahum. Sebenarnya saya mencontohkan begini salah karena depannya belum saya sebut. Kalau sudah ditahan berarti depannya harus disangkutin.
tadi itu saya mau ngelanjutin sampai udah buru-buru aja. Faidahum muzlimun. Enggak. Faidahum muzlimun. Nah, lagi. Faidahum muzlimun. Humnya diapain, Bu? Humnya diapain? Bapak, humnya diapain, Pak? Sekarang cek bacaan saya. Kalau sudah bisa mengoreksi kesalahan saya, berarti sampai sudah di atas master of master. Faidahum muzlimun. Betul? Berani-berani nyalahin gurunya. Males. Gua sumpahin menjadi cakep, belum berkah manfaat. Faidahum muzlimun. Betul dong? Coba dengarkan. Faidahum muzlimun. Kenapa salahnya? Kenapa salahnya? Kalau orang ditahan, oke. Nurut, oke. Faidahum muzlimun. Betul dong? Lah kenapa begitu? Hah? Oh, kepanjangan. Jadi nahannya berapa toh? Dua baik. Tawarnya 1,5. Nggak boleh. Oh, ada ukurannya ya. Jadi nahannya berapa sih? 2. Coba kita praktek 2. Yuk, faidah. Paham namanya apa nih? Idgham mimi. Idgham mimi itu ada nama lainnya. Yayak embeb, mimi, satu lagi. Satu lagi, idgham ma'al hundah. Idgham ma'al hundah. Jadi mim ketemu mim dah gitu kami ya. Kalau mim ada mim lagi, maka ditahan 2 harokat. Loh, udah lama saya ternyata. Dan satu lagi maksudnya di ayat yang ini juga. Muzlimun ini agak susah nih. Mohon maaf. Zo, Pak. Zo ya. Zo. Itu ada 3 huruf yang sama. Pertama, tempatnya maksudnya, tempat keluarnya hurufnya sama. Catat nih, besok gak ulang lagi. Catat ya. Yang pertama, zo. Ayo. Zo. Yang kedua, sa. Yang ketiga, za. 3 huruf ini tempatnya sama. Di mana tempatnya? Ujung lidah. Sama punya ujung lidah? Ada ujung lidahnya ada? Lancip nggak lancip? Ya lancip. Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri yang atas. Pangkal itu berarti pas tumbuhnya gigi itu, Pak. Pas tumbuh gusinya. Punya gusi kan, Pak? Ada. Gusinya ada. Gigi? Bang, ada. Kalau ada kan ya? Lengkap, alhamdulillah. Ujung lidah jenengan itu ditempelkan pada pangkal gigi seri yang atas. Itu tempatnya zo, tempatnya sa, tempatnya za. Itu berdekatan. Zo, sa, zo, sa, za. Ya? Praktek aja lah. Zo. Sifatnya zo salah satu sama dengan yang kho tadi, isti'la, dimonyongin. Zo, li, lu, bel. Tidak boleh bal karena bukan kol-kola. Bel. Saya sambung. Bel zo. Monyong Pak, monyong. Bel zo. Bercucu bahasa Malangnya. Bel. Makanya orang mengucapkan huruf zo nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa. Coba sama ketawa sambil monyong. Nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Ini satu paket. Zo. Terus satu lagi, dia tidak punya sifat namanya hames. Hames itu kalau di warteg tuh ada tuh. Oh, itu hames ya. Ada kode ini berarti ini. Ya sebentar lagi ya. Hames itu desis gak punya. Makanya mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, saya hormati, saya sayangi, belum. Itu bahasa anak muda belum. Apa namanya? Kalau mau memanggil orang hafal Quran, biasanya kan kita hafid begitu ya.
Tapi ada yang ngomong hafiz. Hafiz salah itu pakai dha, Pak. Pakai dha yang ini berarti tanpa didesiskan hafil. Itu fasih itu. Hafil. Kalau habis baca Quran kemudian kita tutup shadaqallahul azim. Mana lisannya? Azim. Ini bukan ajim, ajimat, apalagi ajimat bukan, apalagi azim bukan azim atau ajim, tapi azim. Istighfar gimana? Astaghfirullah. Azim. Alhamdulillah. Gak apa ya, dikit-dikit ilmunya ya. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh azim, nggak boleh ajim, hafid, hafiz Quran. Ya Allah, nggak pas banget. Udah kalau nggak bisa bahasa Arabnya jangan hafiz dah, jangan hafiz Quran, jangan hafal Quran gitu aja udah ya, mudah ya. Tapi kalau pengen hafiz Quran maka dha-nya harus diperbaiki dulu. Ya. Udah sampai ini tinggal melihat saya kok, melihat gayanya Sidul gimana. Oh gitu ngucapinnya iya. Lah saya mikir Pak, lo mikir ini Pak mau ngeluarin apalagi gitu kan ya. Iya. Sambil nyender bisa. Lah saya mikir kayak Ustadz Reza Hendra nanti juga begitu mikir, beliau ngomong tuh mikir. Lah kita dengerin baik ya. Iya. Itulah bedanya, gitu. Nah, sebelum Ustadz Hendra tampil, satu huruf untuk kita makhrajkan dulu. Lo. Yang baru ya. Lo. Maaf, jangan desis. Saya pesan sampai mati, sampai kiamat saya pesan. Jangan desis. Lo. Lu. Matinya? Ya innalillah, matinya kok banget. Ada yang bazo? Bukan bazo, itu bangjo, abang hijau. Ini harus disampaikan. Lugon, ghalidhanna, minal muzni, mazidhan, lagu panjang ya. Zulan ghalidhanna minal muzni mazidhan ghalidhan. Sudah tidak ada yang zuzon, tidak ada yang desis, alhamdulillah. Coba sekali lagi, 3 kali lagi, 5 kali lagi. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, yang kenceng Pak ya. Kalau pengen cepat pulang, yang kenceng. 1, 2, 3. Alhamdulillah, semoga berkah manfaatnya. Gak apa-apa ya, sebulan sekali ngaji 1 huruf, gak apa-apa ya. Ikhlas redok ya. Memang bisanya ngasih begini doang ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya Pak ya. Itu sudah alhamdulillah.
dapat snack, dapat